Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Oktavia dari program studi D3 Akuntansi dengan NIM 10424016. Di sini saya akan menyampaikan materi atau penjelasan terkait analisis tren. Baik, kita langsung saja ke penjelasannya. Apa sih analisis tren itu atau tren analisis? Merupakan salah satu metode penting dalam statistik yang digunakan untuk memahami arah perubahan suatu data dari waktu ke waktu. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola jangka panjang dari data yang dikumpulkan secara berkala, seperti data harian, bulanan, atau tahunan. Dengan menganalisis tren, kita dapat mengetahui apakah suatu fenomena mengalami peningkatan, penurunan, atau bersifat stabil dalam jangka waktu tertentu. Secara umum, analisis tren dilakukan pada data yang bersifat deret waktu atau time series, yaitu data yang disusun berdasarkan urutan waktu secara kronologis. Dalam praktiknya, analisis ini digunakan untuk mengevaluasi perubahan yang terjadi secara konsisten dalam jangka panjang, sekaligus menjadi dasar dalam melakukan peramalan atau prediksi terhadap masa depan. Oleh karena itu, analisis tren sering dimanfaatkan dalam bidang bisnis, ekonomi, keuangan, sosial, atau lingkungan untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih terarah dan berdasarkan data yang valid. Dalam bisnis, analisis tren bisa digunakan untuk memantau perkembangan penjualan produk dari waktu ke waktu, mengevaluasi pertumbuhan pasar, serta memproyeksikan kebutuhan produksi dan distribusi di masa depan. Misalnya, jika suatu perusahaan melihat bahwa penjualan produknya meningkat secara konsisten selama 5 tahun terakhir, maka perusahaan dapat menggunakan hasil analisis tren tersebut sebagai dasar untuk menambah kapasitas produk atau melakukan ekspansi pasar. Salah satu unsur penting dari analisis tren adalah kemampuannya dalam menangkap pola jangka panjang. Namun demikian, tidak semua perubahan data dapat langsung dikategorikan sebagai tren. Dalam analisis deret waktu, biasanya terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi data, seperti komponen tren itu sendiri, komponen musiman, komponen siklus, serta komponen irreguler atau residual. Komponen tren menggambarkan pola umum jangka panjang, sedangkan komponen musiman mencerminkan fluktuasi yang terjadi secara berkala seperti bulanan atau tahunan. Komponen siklus menggambarkan perubahan berdasarkan siklus ekonomi atau komponen siklus ekonomi, dan komponen residual mencerminkan variasi data yang bersifat acak atau tidak dapat dijelaskan oleh ketiga komponen sebelumnya. Untuk menganalisis tren, terdapat beberapa pendekatan atau metode yang digunakan. Salah satu metode paling sederhana adalah dengan menggambarkan data ke dalam bentuk grafik garis. Dengan melihat grafik tersebut, kita bisa langsung mengamati apakah data menunjukkan kecenderungan naik, turun, atau tetap. Metode lainnya adalah metode rata-rata bergerak atau moving average yang digunakan untuk menghalus fluktuasi jangka pendek agar pola jangka panjang lebih mudah terlihat. Ada juga metode least square atau metode kuadrat terkecil yang digunakan untuk mencari garis terbaik yang menggambarkan arah perubahan data. Metode ini biasanya menghasilkan sebuah persamaan linear yang dapat digunakan untuk meramalkan nilai data di masa yang akan datang. Di samping itu, terdapat juga metode pemulusan eksponensial atau exponential smoothing yang memberi bobot lebih pada data tersebut dibandingkan data lama.
Metode ini sangat cocok digunakan ketika data mengalami perubahan yang cepat dan kita ingin memberi perhatian lebih pada tren terkini. Namun, sepertinya hal metode analisis lainnya, analisis tren juga memiliki keterbatasan. Salah satu kekurangannya adalah ketergantungan terhadap data historis. Jika data masa lalu tidak mencerminkan kondisi masa depan secara akurat, maka hasil prediksi pun bisa menjadi tidak tepat. Selain itu, analisis tren tidak mampu mengakomodasikan perubahan mendadak yang terjadi karena kejadian tidak terduga seperti krisis ekonomi, bencana alam, atau pandemi. Oleh karena itu, dalam penggunaannya, hasil analisis tren sebaiknya tidak dijadikan satu-satunya dasar pengambilan keputusan, tetapi perlu dikombinasikan dengan analisis kualitatif dan pertimbangan faktor eksternal lainnya. Sebagai kesimpulan, analisis tren merupakan alat analisis yang sangat berguna dalam membaca dan memahami arah perubahan data dari waktu ke waktu. Dengan mengetahui pola tren, kita bisa membuat perencanaan yang lebih matang, merespon perubahan dengan lebih cepat, serta meminimalkan risiko dalam pengambilan keputusan. Ketepatan dalam memilih metode dan konteks data sangat menentukan keberhasilan penerapan analisis tren dalam praktik nyata. Sekian materi yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.